Bismillahirrahmanirrahim. Safar, saya ini sholat sunnah, sholat sunnah. Kemudian di belakang saya ini ada orang yang masbuk, jadi mengikuti saya sholat. Kita berimam kepada orang yang tidak sholat fardu, ini bagaimana, Ustaz? Baik. Ini kesalahan di antara sebagian saudara kita yang menganggap tidak boleh beda niat antara imam dan makmum. Iya. Ini kesalahannya, karena justru dalil-dalil kalau kita mengkaji dalam kitab-kitab fikih pun dibahas. Imam Syafi'i itu membolehkan imam dan makmum beda niat, yakni imam mungkin sholat sunnah dan makmum sholat wajib. Itu dengan beliau bawakan dalil-dalilnya. Di antaranya adalah dalil yang pertama, hadis Mu'ad bin Jabal. Ketika sholat isya bersama Rasulullah, itu Mu'ad pulang ke kaumnya menunggu belum sholat isya. Yani imam kaumnya selalu nunggu Mu'ad pulang dari masjid Nabi, pulang ke kaumnya sholat. Dan Mu'ad mengimami sholat isya kaumnya belum sholat isya. Sementara Mu'ad kan sudah sholat isya bersama Rasulullah, berarti ini sholat yang kedua bagi Mu'ad itu sholat sunnah. Ya. Berarti Mu'ad sholat sunnah sebagai imam, sementara makmumnya sholat wajib. Maka boleh menunjukkan beda niat antara imam dan makmum. Yang kedua, berdalil dengan anak kecil yang menjadi imam di zaman Rasulullah, namanya Umar bin Salamah. Ya, itu beliau mengimami usia 7 tahun. Usia 6 tahun dan belum balik itu. Namun menjadi imam karena dia yang paling bagus bacaannya. Sementara makmumnya adalah kaum-kaum orang-orang dewasa, orang-orang sepuh, tokoh-tokoh. Nah, ini menunjukkan berarti anak kecil kan belum wajib sholat. Ketika anak kecil sholat, maka dianggap sholat sunnah hukumnya. Begitu. Tidak dianggap wajib karena anak kecil belum wajib. Sehingga Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini bahwa imam yang sholat sunnah boleh mengimami makmum yang sholat wajib. Jadi tidak ada istilah cerita dalam syariat ya, sampai ada orang yang melarang-larang begitu. Oh, cocok, jangan imam, jangan makmum, saya sholat sunnah. Enggak boleh begitu. Sholat saja. Begitu ya. Dia mengikuti, terserah. Kita sholat apa juga terserah. Yang penting kecuali sholat jenazah lah ya. Gitu. Imam sholat jenazah, dia sholat wajib. Maka ini beda karena beda bentuk sholatnya. Demikian. Adapun sholat secara umum yang sama, sholat sunnah dan sholat wajib, maka dibolehkan. Nah, kemudian tata caranya ketika kita mengikuti yang seperti tadi, apakah kita harus menepuk pundak sang imam atau seperti apa, atau bagaimana kira-kira, Ustaz? Yang dipraktekkan oleh Rasul dan Ibnu Abbas, pernah Rasul sedang sholat malam, Ibnu Abbas masuk. Ibnu Abbas tidak diriwayatkan menepuk pundaknya Rasulullah SAW, tapi langsung beliau Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Lalu sama Rasul dipindahkan ke sebelah kanan beliau. Ini menunjukkan berarti boleh, tidak harus menepuk, dan itu yang sunnah. Bahkan kalau menepuk bisa jadi orang itu kaget ya. Misalnya ditepuk langsung dia pasang jurus saipi angin atau jurus wiro sableng ya, karena kaget. Maka tidak perlu kita untuk mengingati orang dengan cara seperti itu. Jadi langsung kita langsung berdiri gitu aja ya? Berdiri dan berdiri itu sama sejajar kalau cuma sendirian, yakni berdua dengan imam berdiri. Nanti kalau ada makmum yang akan mau masuk, maka masuk kemudian ditarik ke belakang. Jangan ditepuk, seperti itu boleh ditarik, boleh ke belakang, ditarik gitu. Ya. Dan silakan yang sedang bermakmum tadi melihat, oh ternyata ada orang yang masuk, maka dia mundur. Demikian caranya. Ketika makmum tersebut kalau sudah paham, insya Allah tahulah dia pasti berada di posisi kanan imam. Ketika makmum tersebut berada di sebelah kiri, kemudian kita memindahkan dan mungkin makmumnya bingung, ini diapaan saya? Itu bagaimana, Ustaz? Apakah kita biarkan atau seperti apa? Lah, harus dijelaskan ya. Jangan sampai terus dibiarkan terus. Jadi orang tidak paham akhirnya. Tidak masalah. Coba diarahkan sebagaimana Rasul SAW mengarahkan seperti itu. Namun kalau pasti menimbulkan fitnah ya biarkan. Kalau pasti menimbulkan fitnah dan kita yakin. Tapi kalau tidak ya sudah, pindahkan sebagaimana dipindahkannya Ibnu Abbas oleh Rasulullah SAW. Atau kitanya yang geser. Ya, mungkin tidak masalah. Boleh gitu, Ustaz ya? Imamnya yang pindah. Kadang makmum, apalagi ada sebagian saudara kita yang salah paham, katanya kalau gerak lebih dari 3 kali batal sholatnya. Lah ini kok disuruh jalan pindah gitu kan, lebih dari 3 kali itu batal sholatnya. Nah, demikian.